Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madoni. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG di Universitas Negeri Malang. Di sini saya sudah mencetak formulir untuk mengikuti UKIN dan UP. Di sini saya mengajar di SMK Matlabul Huda Pandeglang dengan mata pelajaran komputer dan jaringan dasar di kelas 10 multimedia. KD yang saya ambil 3.9, menganalisis permasalahan pada perangkat keras, dan materinya permasalahan pada perangkat keras. Pada hari ini tanggal 30 November 2020 saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 10 multimedia 1. Dan saya menggunakan pembelajaran luring atau tatap muka dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kalian masuk ke ruangan silahkan gunakan protokol kesehatan dulu. Maskernya dipasang. Sudah dipasang? Nah, sekarang silakan cuci tangan dulu. Yang bersih ya, awas. Gunakan sabunnya yang bersih. Oke, yang sudah boleh ke sini, naik. Oke, berbaris. Silakan, maju ke depan. Tangannya. Oke, silakan masuk. Oke. Tangannya. Oke, masuk. Mau lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita bertatap muka ya pembelajarannya, yang awalnya kita daring menggunakan pembelajaran online. Nah, sekarang kita tetap diizinkan untuk mengikuti pembelajaran secara langsung, namun harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Ada yang tidak memakai masker? Tidak. Ya, semua ya, alhamdulillah ya, nggak pakai masker. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran. Berdoa dipimpin oleh yang lain Ali. Sebelum mulai belajar, berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Absen dulu ya. Ya, Pak. Silahkan kalian buka handphone atau nyalakan komputernya, isi absen yang Bapak kasih di classroom ya. Nah, absennya seperti ini. Bentar, Bapak tampilkan. Nah, depan. Nah, silakan ya. Ini ada absensi materi. Nah, ya. Oke, silakan bisa dikerjakan dulu absensinya. Oke, anak-anak sudah dikerjakan absensinya? Sudah ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, coba kita cek ketinggalannya ya.
perhatikan kanan kirinya apakah ada listrik yang terputus atau ada apa ya, sampahnya dicek ya, silakan. Ada, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan buang ke tempat sampah ya. Pada pelajaran sebelumnya, apakah ada yang masih ingat kita belajar apa? Ya, Pak. Ya, silakan. Kemarin kita belajar tentang perawatan perangkat keras komputer. Oke, betul ya. Dari ada tadi menyampaikan bahwa pertemuan kemarin tentang perawatan perangkat keras komputer. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana cara merawat komputer. Iya, bagus ya. Betul ya yang tadi disampaikan oleh teman-teman kalian yang sudah menjawab bahwa pertemuan kemarin kita membahas tentang perawatan perangkat keras komputer. Nah, sekarang di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan pada perangkat keras komputer. Sebelumnya Bapak akan sampaikan kompetensi dasar ya dan tujuannya. Nah, itu ya. Tadi tolong kalian perhatikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar di 3.9 menganalisis permasalahan pada perangkat keras, kemudian di 4.9 melakukan perbaikan pada perangkat keras. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu, nah ini ya, yang pertama menganalisis permasalahan pada perangkat keras, kemudian mendiagnosis letak kerusakan komponen perangkat keras, kemudian melakukan perbaikan perangkat keras, selanjutnya menguji perbaikan perangkat keras, dan terakhir membuat laporan hasil perbaikan perangkat keras. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Oke, kita lanjut dulu ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, satu, melalui tayangan PowerPoint dan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis permasalahan pada perangkat keras dengan benar dan penuh percaya diri. Yang kedua, melalui tayangan PowerPoint dan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat mendiagnosis letak kerusakan komponen perangkat keras dengan benar dan penuh percaya diri. Yang ketiga, melalui tayangan PowerPoint dan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat melakukan perbaikan pada perangkat keras dengan benar dan penuh percaya diri. Yang keempat, melalui tayangan PowerPoint dan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menguji hasil perbaikan pada perangkat keras dengan benar dan penuh percaya diri. Yang kelima, melalui tayangan PowerPoint dan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat laporan hasil perbaikan perangkat keras komputer dengan penuh percaya diri. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang menanyakan? Tidak. Sekarang Bapak akan memberikan motivasi buat kalian ya. Motivasi bahwa nanti lulusan kalian SMK setelah menguasai pembelajaran ini nanti kerjanya ngapain ya? Nah, kerjanya lulusan SMK khususnya kalian jika menguasai yang namanya perbaikan perangkat keras komputer atau perangkat keras ya, inilah lowongan kerja yang akan kalian dapatkan ya. Nah, bekerja sebagai teknisi servis printer atau komputer. Nah, ya, pendidikannya apa? Minimal SMK ya, pendidikannya SMK. Jadi kalian bisa nanti melamar pekerjaan ke sini dengan gaji per bulan 3 juta sampai 3 juta setengah. Nah, kira-kira mau tidak kalian kalau misalkan digaji segitu? Mau tidak kira-kira? Mau ya? Ya. Nah, tadi kan Bapak sudah memberikan motivasi buat kalian. Nah, sekarang Bapak ingin mengetes kalian dengan soal pretest ya. Bapak sudah kirim di Classroom ya. Silakan kalian buka di Classroom, kan kerjakan ya.
beri tasnya ya, yang ada tas belum ya. Ya Pak. Iya, Pak. Oke, lanjut ya, kerjakan dulu. Bapak sambil ngecek juga nih. Bisa menggunakan handphone ya kalau misalkan jaringannya kurang bagus, atau di komputer yang ada di depan kalian. Ya, silakan diisi ya. Diisi. Oke, itu Bapak akan ingin tahu dulu sejauh mana kemampuan dasar kalian dulu ya untuk melanjutkan materi ini. Oke, silakan. Ya, kamu boleh pakai komputer buka. Ya, masukkan nama kamu. Ya, sana masukkan. Oke, sudah selesai mengisinya, anak-anak? Sudah. Nanti Bapak cek dulu hasilnya ya. Bapak cek dengan hasil prosesnya nanti apakah ada perbedaan atau tidak. Atau misalkan kalian dari pertama ngisi ini jelek, tapi pas di akhir nanti isinya bagus semua, ya. Oke, nanti Bapak cek, Bapak sampaikan kalian penilaiannya. Oke, sekarang tolong perhatikan dulu. Bapak sudah kirim materi ya untuk pembelajaran hari ini di classroomnya. Nah, ini materinya ya, mulai dari modul media pembelajaran ya, LKPD. Nah, di sini ada. Kalian silahkan dilihat ya, dibaca dan diperhatikan ya materi itu. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah tayangan video ya, tayangan video. Nah, nanti kalian silakan komentari ya, silakan kalian diskusikan. Ada video ya, video tentang permasalahan perangkat keras komputer. Nah, nanti kalian tolong identifikasi ya apa saja yang ada di video ini ya. Nanti Bapak tanya. Oke, perhatikan saja tuh videonya. Nah, video ini juga ada di channel YouTube ya. Silakan ini komputer boleh dibuka di channel YouTube-nya. Ya, perhatikan. Oke, kalian sudah memperhatikan videonya ya? Ya. Ya.
Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari video yang tadi kalian saksikan? Ya, silakan. Video tadi membahas tentang permasalahan pada perangkat keras komputer. Ya, betul. Oke, silakan. Di video tadi yang saya lihat permasalahannya ada di keyboard, mouse, RAM, dan komputer. Oke, bagus ya. Silakan, sama. Oke, karena kalian tadi sudah membahas tentang video yang Bapak tampilkan. Nah, sekarang Bapak akan bagi kelompok untuk kalian berdiskusi untuk mencari permasalahan yang terjadi pada komputer yang ada di depan kalian. Ya, Bapak sudah setting ada beberapa komputer yang bermasalah. Nah, silakan kalian analisis, diagnosis, dan lakukan perbaikan ya agar komputer itu bisa bekerja secara optimal. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Bapak bagi kelompoknya satu kelompok 3 orang ya. Nah, 3 orang ini yang tempat duduk kalian itu ya. Nah, seperti ini. Ini kelompok 1 ya, 3 orang. Bisa dikerjakan kelompoknya? Bisa. Oke, kalau bisa silakan kamu buka di Classroom. Di sana ada LKPD yang harus kelompok kerjakan. Ya. Oke. Bisa dibuka Classroom-nya? Bisa, Pak. Oke. Ya, silakan kalian buka LKPD-nya yang ada di Classroom. Ya. Jadi kalian mengerjakan ini ya, mengerjakan lembar kerja sendiri. Nah, itu berdiskusi ya. Kelompoknya itu bertiga ya, 2 orang. Nah, oke. Oke. Lihat di monitor ya. Lihat monitor ya. Silakan monitor. Ya, itu ya. Kalian juga silakan ya. Nanti ketua kelompoknya silakan membuka LKPD-nya, nanti dikerjakan ya berdasarkan kelompoknya. Paham sampai sini? Ya, nanti kerjakan. Nah, permasalahannya, di kalian ada komputer yang tidak hidup. Nah, kalian tolong analisis apa kerusakan yang terjadi di sana. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi komputer depan kalian ada yang bermasalah. Ya, Bapak sengaja simpan di sana supaya kalian analisis oleh kalian. Kira-kira itu kerusakannya apa? Paham ya? Oke, silakan. Untuk mencari informasi, kalian boleh menggunakan handphone, ya, menggunakan komputer yang terhubung dengan internet yang hidup, boleh, atau sumber-sumber lain. Buku juga boleh kalau bawa bukunya ya. Paham? Oke, silakan kerjakan. Nah, sana kan ada LKPD itu ya. Kamu berdiskusi dengan kelompoknya ya bertiga. Nah, ini dikerjakan. Ya, kerjakan. Kamu coba analisis nih komputer ini permasalahannya apa? Ya, analisis. Nah, sekiranya bisa diperbaiki ya, silakan kamu coba perbaiki ya. Nah, itu. Nanti hasil dari diskusi ini dipresentasikan ke depan ya. Oke ya. Bisa kerjakan? Oke, silakan ya. Silakan yang bertiga, ingat tapi jangan terlalu tetap jaga jarak ya. Oke. Dicek masalahnya ini apa? Kira-kira? Udah ya. Oke. Nanti ketika udah selesai, nanti dipresentasikan ya di depan ya. Nanti apa yang menurut kamu ini permasalahannya ya. Nah itu. Nanti yang satu orang tetap buat laporan ya. Yang buat laporan ini ya. Buat laporannya ini ketuanya nanti dipresentasikan di depan. Oke, silakan lanjutkan kembali. Kalau masih kurang paham
bisa menggunakan internet ya, mencari informasinya ya, handphonenya boleh gunakan untuk mencari informasi apa kira-kira yang menjadi kendala ini komputer tidak bisa hidup ya. Oke, lanjutkan. Pak, Ya, berapa? bolehkah saya melihat buku? Boleh, silakan. Oke, kelompok ini gimana? Sudah dicek permasalahannya? Ya, Pak, ada lagi dicek. Dicek ya. Ya. Nah, kira-kira yang rusak apa ini menurut kamu? Kemudian CPU. CPU-nya? Ya. Oh, coba ya, aku mau cek lagi coba ya dalam kelompoknya. Nanti satu orang yang berlaporan ya. Nah, laporannya itu ya, kemarinnya satu orang ya. Oke. Silakan kerjakan lagi. Jika kurang ini materinya silakan kamu cari di menggunakan handphone ya, di Google, kalau misalkan cari di Classroom, Bapak share materinya juga ya, untuk menunjang kamu mencari informasinya. Oke ya, silakan kerjakannya. Sudah dikerjakan? Sudah. Oke. Kira-kira apa permasalahannya ini? Yang jadi permasalahan kelompok komputernya tidak bisa nyala, apa masalahnya? Karena CPU, Pak. CPU ya, nanti kalau menurut kamu itu jawabannya benar, kamu dibuat ya laporannya ya, buat laporannya, nanti kita presentasi di depan Oke, Pak. ya. Ya, Kalau masih kurang paham boleh buka handphone ya, kerjakannya ya. ya, Pak. Oke, silakan ya. Ya, makasih, Pak. Yuk. Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, ya sudah selesai. Siapakah yang mau ke depan duluan? Saya, Pak, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Oke, silakan presentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Muhammad Renaldi dan samping kiri saya Agus Septian, Pegaranto. yang akan dibacakan oleh Agung. Berdasarkan informasi yang didapatkan, jelaskan apa saja langkah-langkah perbaikan pada perangkat keras komputer yang mengalami troubleshooting dan buat ke dalam laporan perbaikan perangkat keras komputer berupa log sheet di bawah ini. Nama perangkat keras komputer yang mengalami troubleshooting sound card. Jenis permasalahan atau troubleshooting tidak bisa memutar video atau musik. Langkah-langkah perbaikan: 1. Buka casing komputer dan pastikan sound card terpasang. 2. Jika tidak ada sound card secara otomatis harus beli sound cardnya. 3. Jika ada sound card namun tidak bisa, coba lakukan install software untuk sound cardnya. 4. Jika sound card ada dan sudah dilakukan install driver tetapi tidak bisa jadi sound card rusak dan harus diganti dengan yang baru. Keterangan untuk langkah-langkah perbaikan pada sound card: jika permasalahan ringan masih bisa diatasi, tapi jika permasalahannya kompleks dalam artinya sound card dirusak, secara otomatis harus diganti dengan sound card baru. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, silakan. Ada berapa jenis sound card? Pertanyaan dari kelompok 2. Songkat terbagi 2. 1. On board. 2. Non on board. On board terpasang dengan motherboard. Non board terpisah dengan motherboard. Hanya itu yang bisa saya jawab pertanyaan dari kelompok 2.
Puas jawabannya? Puas Pak. Oke, beri dukungan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali lagi berduduk. Selanjutnya untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Yuni dan rekan saya bernama Ada Alfia. Yang akan dibacakan oleh Ada Alfia. Berdasarkan informasi yang didapatkan, jelaskan apa jenis-jenis permasalahan pada perangkat keras komputer. Permasalahan yang sering terjadi pada perangkat keras komputer diantaranya: 1. Permasalahan pada sound card. Diagnosanya komputer normal digunakan, namun ketika hendak memutar video atau musik tidak bisa di-play dan ada keterangan no hardware. 2. Permasalahan pada VGA card. Diagnosanya tidak ada gambar apapun di layar karena konektor layar tidak terpasang pada VGA card. 3. Permasalahan pada motherboard. Diagnosanya komputer tidak bisa menyala atau sering disebut dengan istilah motherboard blank saat tombol on pada casing sudah ditekan tanpa mengeluarkan suara apapun. 2. Berdasarkan informasi yang didapatkan, jelaskan apa saja langkah-langkah perbaikan pada perangkat keras komputer yang mengalami troubleshooting dan buat ke dalam laporan perbaikan perangkat keras komputer berupa logsheet di bawah ini. Nama perangkat keras komputer yang mengalami troubleshooting: motherboard. Jenis permasalahan troubleshooting: komputer tidak bisa menyala atau sering disebut dengan istilah motherboard blank saat tombol on pada casing sudah ditekan tanpa mengeluarkan suara apapun. Langkah-langkah perbaikan. 1. Untuk langkah-langkah perbaikan pada motherboard sangat kompleks dan membutuhkan peralatan yang memadai jika hendak memperbaikinya dan dengan proses yang lama pula. 2. Kelompok kami menyarankan ketika terindikasi kerusakan pada motherboard, jika ingin memperbaiki sangat kecil kemungkinannya untuk bisa beroperasi lagi. Lebih baik diganti dengan yang baru. Keterangan: untuk motherboard karena masalahnya sangat kompleks, kami sarankan untuk mengganti saja dengan yang baru karena jika perbaikan sangat kecil kemungkinan untuk bisa digunakan kembali. Apakah ada yang ditanyakan? Siap, ada. Izin bertanya, apakah motherboard bisa diperbaiki jika terjadi kerusakan? Oke, terima kasih. Izin menjawab. Perbaikan pada motherboard itu sangat kecil kemungkinan untuk diperbaiki karena komponennya itu sangat kompleks. Terima kasih. Oke, gimana jawabannya menurut kamu? Pak Suai? Sesuai. Oke, terima kasih banyak ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, tadi presentasi dari beberapa kelompok. Bapak nilai sudah memuaskan semua ya. Hasilnya Bapak sebutkan penilaiannya nih. Untuk kelompok 1 82, kelompok 2 ini 82, sama kelompok 3 88, kelompok 4 85 ya. Kelompok 5 ini 80 ya. Dan kelompok terakhir 90 ya. Yang terakhir menurut nilainya bagus ya, presentasinya jelas. Oke, terima kasih banyak. Itu yang tadi sudah presentasi ya. Seterusnya silahkan kalian membuka Classroom ya, di laptop atau di komputer atau di handphone kalian. Silahkan gunakan Classroom-nya dan kerjakan soal post testnya ya. Bisa dikerjakan? Bisa. Oke, silahkan kerjakan.
Ada yang sudah selesai? Dapat. Sudah? Dan. Oke. Oke, Bapak akan coba melihat nilai hasil evaluasi kalian ya tadi. Ya, 20 orang ya, sesuai dengan siswanya 20 orang. Kita cek nilainya di sini. Yang pertama selesai itu ada ya. Oke, ada Agung. Nah, ini yang pertama. Aminah ini dia ya. Nah, Bapak sudah lihat jawaban kalian di soal yang pertama. Ya, soal pertama ini semuanya menjawab betul ya. Di soal pertama semua menjawab betul. Di soal kedua juga sama menjawab betul ya. Kelihatan tidak monitornya? Kelihatan ya. Oke. Terus di soal yang ketiga, nah ini juga sama 100% juga betul semua. Di soal keempat ada satu orang yang salah isi ya, jawabannya salah. Di soal ke berapa nih? 6 ya? 5. Di soal kelima ada 2 orang yang salah isi ya. Dibanyakan berarti betul semua. Nah, kita lihat yang mana yang paling banyak salahnya ya. Nah, saya lihat dulu. Ternyata yang paling banyak kesalahannya adalah di poin nilai ke-10 ya. Nah, di sini. Jika komputer pada saat pos mengeluarkan bunyi 1 bit panjang dan 3 bit pendek, berarti nah, di sini terkecoh ya jawabannya. Jadi ada yang menjawab kerusakan di RAM, ada di modul memori ya, video, ada yang di PGA. Ternyata adalah di memori yang pertama jawabannya ya. Nah, ini terkecoh ini ya. Ada 5 orang yang salah menjawab ya. Gitu. Oke, selanjutnya sini bersama di soal ke-13 ya, perhatian. Di 13 ada sekitar 7 orang yang salah ya menjawab pertanyaannya. Nah, ini juga di pertanyaan ya, nanti Bapak akan cek kembali apa yang mengakibatkan tidak paham di soal ke-13 ini. Oke, selebihnya kalian jawaban kalian betul-betul semua dan Bapak pastikan dengan hasil seperti ini kalian bagus ya. Oke, Bapak coba lihat hasil di classroomnya. Bapak coba lihat nilai di classroom ya. Nilainya lumayan ya pada peserta semua. Bapak zoom. Nah, Bapak zoom coba nilainya, perhatikan ya. Absensi ya jelas ya, yang masuk berarti nilainya 100 ya, absensi. Nah, tadi yang di awal kalian belajar pretest, ternyata nilai yang awalnya 70 sekarang menjadi 90 di evaluasi. Nah, bertanda ini ada kenaikan. Di pembelajaran tadi ada berpengaruh di sini ya, di evaluasinya. Kalau awal kita belum paham, di perjalanan kita belajar ternyata paham, nah ini nilainya ya, menjadi 90. Oke, dan yang ini bersama mengalami peningkatan yang signifikan ya. Dari 60 ke 85 ya. Ini juga sama 60 ke 90. Nah, ini luar biasa nih ya. Jadi dari pretest tadi ternyata berubah nilainya lebih bagus di evaluasi ya. Ini nilai kelompoknya yang tadi Bapak ini ya. Oke. Silakan ya. Nah, ini nilainya ya. Jadi secara kumulatif kalian sudah mencapai KKM ya, pelajaran Bapak. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Pak, Ya, silakan. pada pertemuan pelajaran kali ini kita dapat mengetahui tentang permasalahan pada perangkat keras komputer. Oke, silakan. Ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan? Ya Pak, Ya, silakan. pada pertemuan kali ini kita telah berdiskusi mengenai permasalahan pada perangkat keras komputer. Oke, betul, tenang. Tadi sudah disampaikan kesimpulan pertemuan kali ini ya oleh teman kalian bahwa betul hari ini kita sudah membahas tentang permasalahan pada perangkat keras komputer
dan kalian sudah berdiskusi dan mencari solusinya ya. Dan untuk pertemuan minggu depan, nah kita akan membahas tentang instalasi jaringan ya. Nah, instalasi jaringannya. Dan tolong itu dipelajari ya. Bapak sudah share materinya di classroom. Silakan dibaca dan dibaca. Oke, bisa dipahami? Oke. Jika sudah paham, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa dipimpin oleh Renaldi. Silakan Renaldi pimpin. Sebelum menutup kegiatan hari ini, berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih banyak. Kalian sudah belajar. Bapak tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan kalian ya, gunakan protokol kesehatan.